kita akan beribadah secara online. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Belsa Erbandi. Saat ini mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah penyembahan kita pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu, buat semua karya-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan bersatu hati kami datang di hadapan-Mu, karena kami merindu Tuhan untuk melayani-Mu, kami rindu untuk menyembah-Mu, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Allah kami
satu-satunya tempat kami untuk mengadu, tempat kami untuk berseru, berdoa. Bapa yang baik, kami percaya setiap seruan hati kami, setiap seruan doa kami Tuhan, Kau yang mendengar. Kami percaya Engkau Tuhan yang mempedulikan setiap hidup kami, Engkau Tuhan yang mempedulikan setiap keadaan kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah biarkan kami berjalan sendirian Tuhan. Kami mau katakan bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendirian, kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu kasih-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun langkah kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Sampai saat ini kami masih merasakan kasih-Mu. Kami masih merasakan kasih setia-Mu Tuhan.
citakan kau sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, mari sama-sama kita katakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berdoa agar kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat, sukacita, serta tetap terus semangat. Puji nama Tuhan, kita sudah masuk di minggu kedua di bulan Agustus, tepatnya di tanggal 9 Agustus tahun 2020. Dan kalau kita menengok ke belakang, sejak akhir Maret sampai dengan bulan ini, bulan Agustus, kurang lebih sudah 4 bulan ya, Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya telah dan tetap terus mengadakan ibadah secara online. Ini dilakukan demi kebaikan, keamanan, dan kenyamanan kita semua bersama. Mungkin sebagian di antara kita ada yang bertanya, kapan ini akan berakhir? Atau mungkin ada juga yang bertanya, kenapa kita harus terus melakukan ini? Atau mungkin juga ada yang sudah mulai tanda kutip jenuh. Karena apa? Karena mungkin jenuh di sini rindu untuk bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan banyak orang, beribadah secara normal di gereja seperti sedia kala. Tapi tidak apa-apa, saya percaya seperti kata firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Hal ini pun terjadi, saya percaya Allah turut bekerja. Ada satu purpose, maksud yang Tuhan izinkan supaya kita semua boleh belajar. Dan ya betul, selama 4 bulanan ini kita belajar banyak hal dari pandemi ini. Tentu kita belajar menghargai waktu, bahwa waktu jangan sampai terbuang percuma. We never know what will happen next. Kita juga jadi belajar menghargai dan menghayati ibadah di gedung. Jangan terbalik. Nanti ketika kita sudah beribadah di gedung, kita sibuk online. Dan sekarang saatnya online, malah kita tidak online. Tetapi yang utama, kita belajar sama-sama semuanya saling untuk mengandalkan Tuhan. Kita belajar mengandalkan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Dan memang kita semua sedang belajar itu. Kalau kita perhatikan siapapun kita, baik itu pengusaha, pegawai atau karyawan, orang yang kerjanya ikut orang, ataupun tenaga profesional yang hidup dari profesinya, kita semua menghadapi tantangan yang sama saat ini, yakni ketidakpastian. Maka dari itu, dalam 4 bulanan ini di masa pandemi ini, kita semua belajar untuk mengandalkan Tuhan. Berbicara tentang mengandalkan Tuhan, di minggu kedua di bulan Agustus ini, saya ingin menyampaikan tentang belajar mengandalkan Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 17, ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Dan seperti biasa, nanti pasal 17 secara keseluruhan, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya tersendiri di rumah masing-masing. Tetapi untuk saat ini kita akan membaca 4 ayat saja yang akan saya ambil sebagai pokok bahasan pada hari ini. Mari kita membaca Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya akan bagikan buat kita semua belajar mengandalkan Tuhan. 4 ayat tadi, secara khusus ayat 5 dan ayat yang ke-7 dari Yeremia pasal 17 adalah ayat yang terkenal, ayat yang indah, ayat yang mungkin familiar di telinga kita yang dari kecil sudah sekolah minggu. Yakni ayat tentang mengandalkan Tuhan. Dimulai pendahuluan di ayat yang ke-5, kalimatnya keras. Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Lalu kemudian ayat selanjutnya ada satu janji yang indah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara mengandalkan Tuhan, it's so easy to say it. Sangat mudah untuk memperkatakannya.
Tapi coba kita praktekkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya itu tidak mudah, tentu sangat sulit. Dan hidup ini adalah sebuah perjalanan, seperti yang sudah kita bahas di minggu kemarin. Ya, kalau di batu nisan itu ada tahun kelahiran dan tahun kematian, di tengah-tengah itu ada strip, itulah masa hidup kita. Dan saya percaya selama kita hidup ini adalah perjalanan bersama dengan Tuhan, banyak yang kita harus pelajari. Salah satunya kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Nah, saudara, yang saya katakan tadi sebelumnya tidak mudah kalau kita mau praktekkan sehari-hari. Tentu banyak di antara kita yang hari ini pernah punya pengalaman bagaimana belajar mengandalkan Tuhan itu tidak mudah. Tetapi saya percaya firman janji Tuhan itu ya dan amin. Dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang dia tidak akan berhenti berbuah. Dia tidak mengalami panas terik. Dia akan tetap terus hijau daunnya dan terus berbuah. Saya berdoa hidupmu dan hidupku biarlah kita semua belajar mengandalkan Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Baik itu pekerjaan, baik itu usaha, baik itu studi, baik itu pernikahan, baik itu pelayanan dan aspek-aspek lainnya di hidup kita. Dari ayat-ayat tadi, saudara, ada 3 hal yang bisa kita ketahui. Ternyata ada 3 tipe manusia, 3 pilihan juga, pilihan hidup, 3 tipe manusia dalam hidupnya. Yang pertama adalah manusia yang hidupnya mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang kedua adalah manusia yang mengandalkan manusia. Dia mengandalkan orang lain. Dan yang ketiga, di sana kita belajar, ada tipe yang ketiga, pilihan yang ketiga hari ini, pilihan loh, saudara mau belajar mengandalkan Tuhan, atau mengandalkan kekuatan, atau orang lain. Yang ketiga, tipe yang ketiga adalah manusia yang mengandalkan Tuhan. Saya doa kita semua menjadi orang yang mengambil pilihan nomor 3. Menjadi orang yang masuk di kategori tipe ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, berapa banyak kita jumpa orang di luar sana yang merasa sombong, mungkin dia sanggup karena dia mungkin punya banyak uang, mungkin dia punya koneksi di mana-mana, jabatannya tinggi, mungkin dia kaya, uangnya tidak berseri. Berapa banyak di antara kita atau orang di luar sana yang pernah merasa, aku kan pintar, oh nggak ada apa-apanya orang itu, aku cerdas, I'm smart gitu. Mereka berusaha mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, jangan dibalik ya. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha. Kita tetap berusaha, bekerja, belajar, lakukan sebagaimana kita harus melakukan apa yang kita lakukan di kehidupan ini. Tetapi jangan pernah sekali-kali mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Karena apa? Karena ujungnya one day kita akan tahu bahwa kekuatan kita terbatas. Ujungnya suatu hari kita akan tahu bahwa kita tidak bisa menolong diri kita ada di titik yang namanya mandek. Kita butuh kekuatan Tuhan, kuasa di atas segala kuasa untuk menolong kita keluar dari segala pergumulan di hidup kita. Berapa banyak di antara kita yang mungkin pernah merasa seperti itu? Kalau kita balik ya saudara, mungkin banyak orang motivator di luar sana mengatakan kamu hebat. Kamu bisa. Saya bukan berarti menutup dan membuat saudara down dengan mengatakan saudara tidak bisa. Saudara bisa. Saudara punya kekuatan. Saudara dikasih berkat uang. Saudara dikasih berkat jabatan. Saudara dikasih anugerah talenta, kepintaran, skill. Tapi Alkitab bilang jangan sekali-kali mengandalkan kekuatanmu sendiri. Karena apa? Karena keras kalimatnya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena apa? Karena ujungnya kita akan tahu, kita akan sadar bahwa ternyata kekuatan kita terbatas. Ujungnya kita semua perlu Tuhan. Saya ingat satu cerita Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana ada seseorang yang di dalam pekerjaannya dia berusaha dengan segenap kekuatannya untuk duduk di posisi tertentu yang dia inginkan di perusahaan tersebut. Dia kerja mati-matian, bukan berarti kita tidak boleh kerja dengan performa bagus ya, jangan dibalik. Dia kerja mati-matian, dia cari muka, dia datang dari Senin, kalau bisa sampai Senin lagi, tidurnya cuman 3 jam, 4 jam, semua lembur dia ambil, dia jilat sana, dia jilat sini, dia bermuka 2, dan akhirnya memang dia sampai di posisi itu. Tetapi pada satu titik tertentu, akhirnya posisi dia hanya sementara, sudah digeser dengan orang dengan perilaku yang sama seperti dia. Dan ini dia harus hilang dari posisi yang sudah dia incar bertahun-tahun lamanya. Dari sini kita tahu bahwa orang dengan tipe mengandalkan kekuatannya sendiri pada akhirnya toh akan kecewa juga. Karena kekuatannya tidak mampu untuk menolong dia dan membawa kebahagiaan dan damai sejahtera yang sejati, saudara. Kalau kita ingat cerita di Alkitab, ada seorang yang bernama Petrus. Kita semua tahu Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus, dia
penjala ikan berubah diangkat Tuhan menjadi penjala manusia. Ada cerita di Alkitab di dalam Injil, baik itu Matius, Markus, dan Lukas. Bagaimana Petrus ini bersama dengan saudara-saudara yang lain, mereka menjala ikan. Petrus ini bukan orang yang baru atau amatir dalam bidang perikanan, menangkap ikan. Dia orang yang sudah profesional, dia punya modal, dia ngerti ini keluarganya, saudara. Wow, istilahnya kalau di zaman sekarang dia udah punya segalanya, deh, ilmunya dia ngerti, keluarganya sudah berkecimpung di situ, modal dia punya. Tetapi what happened? The Bible tells us, Alkitab bilang bahwa semalam-malaman dia mencari ikan tapi tidak mendapat apa-apa, hasilnya nol. Baru besoknya Tuhan Yesus datang dan kita semua tahu Tuhan Yesus turun sebagai manusia dengan cara lahir sebagai anak tukang kayu. Dan dia menjadi tukang kayu juga, istilahnya dia mengerti kerajinan kayu. Kok mau nuturi ngajarin orang yang bergerak di bidang perikanan? Kan gak nyambung. Ya, artinya di sini Petrus disadarkan bahwa kekuatanmu itu tidak dapat menolongmu, engkau butuh Tuhan. Ketika Yesus berkata, pergilah sekali lagi, tebarkanlah jalamu, baru dia lihat mujizat perkara dahsyat luar biasa. Jadi dari ayat-ayat ini kita bisa belajar ada 3 tipe manusia dalam kehidupan, dan ini tentu 3 pilihan. Yang pertama, tipe manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara silakan pilih sekarang mau mengandalkan kekuatanmu, mau kerja mati-matian, bukan berarti saudara nggak bekerja ya, bekerja tetap, belajar tetap, berusaha tetap, tapi ada yang sampai mati-matian berusaha mencapai sesuatu, saudara tidak bisa mengandalkan kekuatanmu, pada akhirnya aku akan kecewa. Hari ini marilah kita belajar mengandalkan Tuhan. Yang kedua, dari ayat-ayat tadi kita bisa belajar ada tipe yang kedua manusia dalam kehidupan, yakni manusia yang mengandalkan kekuatan manusia lainnya. Tuhan sering bilang di Alkitab, jangan kamu pergi ke Mesir, jangan kamu mengandalkan tentaranya. Artinya apa? Jangan kamu andalkan orang lain, manusia. Saudara bersyukur kalau saudara punya teman dengan koneksi segudang. Saudara bersyukur kalau saudara dilahirkan dari orang tua yang kaya raya. Saudara bersyukur kalau saudara punya saudara yang berpunya atau saudara yang jabatannya tinggi. Tapi jangan pernah mengandalkan manusia. Saudara, kalau mengandalkan manusia juga ujung-ujungnya kecewa. Hanya Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Ternyata ada tipe kedua, manusia mengandalkan manusia lain. Saya ingat satu cerita tentang seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini pengalamannya segudang dan cerita kehidupannya sangat memberkati saya. Salah satu cerita kehidupan hamba Tuhan ini adalah belasan tahun yang lalu, kurang lebih 18 tahun yang lalu, hamba Tuhan ini ya dia mau menikah, saudara. Dan ketika dia menikah, saudara, dia cerita bahwa waktu dia menikah itu dia belajar benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena dia nggak mau seperti cerita temannya. Jadi hamba Tuhan yang bercerita ini, dia mau menikah, dia dari keluarga biasa-biasa, dia mau mengandalkan Tuhan. Nah, ada cerita temannya yang mengandalkan manusia. Temannya ini, teman dari hamba Tuhan yang punya cerita ini, kehidupan yang memberkati saya. Teman hamba Tuhan ini waktu menikah, dia mengandalkan manusia. Dalam artian, udahlah aku mau bikin pesta yang gede-gedean, besar-besaran. Kalau mau cepet, ya udah aku minta tolong orang-orang aja. Wes bisa diandalkan ke orang-orang itu. Artinya dia cari utangan, saudara. Utang sana, utang sini, ya kan. Gestun sana, gesek tunai sini, ya kan. Kartu kredit sana, kartu kredit sini. Sampai temennya bilang, ngapain kok kamu ngoyo? Kok kamu memaksakan kehendak? Udahlah biasa aja. Enggak, aku mau. Udah tenang, orang-orang ini bisa diandalkan nanti. Setelah menikah pasti BEP, break even point. Ya, balik modal gitu dia katakan, karena diharapkan nanti ada angpau-angpau gitu. Lalu dia list, saudara, undangannya, orang-orang yang mau diundang. Wah, ini kayaknya mapan nih, ini kerjaannya, jabatannya tinggi. Wah, ini semua pasti nih kalau datang kasih angpaunya tinggi, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia menikah sudah mengandalkan orang, hutangan, hutang di mana-mana, gestun di mana-mana, saudara, kartu kredit di mana-mana. Ternyata setelah selesai acara pernikahan nggak balik modal. Waktu yang harusnya malam itu menjadi honeymoon, menjadi hellmoon, karena dengan pasangannya dia hitung-hitung ternyata uang itu semua nggak balik modal. Orang-orang yang diharapkan memberi ternyata memberinya nggak seperti ekspektasinya. Dia sampai kecewa-kecewa sendiri. Loh, wong ini aku undang, orang ini aku undang. Aku percaya ini kira-kira dia kasih cetia, kasihnya ternyata cuman gomban. Orang ini mau kasihnya banyak, ternyata kok cuman sedikit. Sudah akhirnya dihitung-hitung nggak nutup. Akhirnya dia harus pusing untuk mikirin bagaimana membayar hutang dari orang-orang yang dia harapkan bisa nolong dia. Soalnya dari cerita ini kita tahu memang ada tipe manusia kedua yang mengandalkan kekuatan orang lain. Mengandalkan manusia.
Bukan berarti kita tidak bersyukur ya kalau kita dilahirkan dari orang tua kaya. Bukan berarti kita tidak bersyukur kalau kita memiliki anak-anak yang hebat. Bukan berarti kita tidak bersyukur kalau kita memiliki sahabat-sahabat yang jabatannya tinggi, rekan-rekan teman-teman yang punya usaha, para pengusaha. Tapi jangan pernah mengandalkan manusia. Ketika kita mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Siap-siap kecewa, saudara. Benar, siap-siap kecewa. Berapa banyak orang yang punya usaha seperti itu. Tak kira klienku sing iki ini akan ambil orderan banyak. Ternyata enggak. Ternyata ada orang yang tidak diharapkan, saudara, yang kelihatannya gak ada apa-apa, justru ambil orderan yang paling gede yang bisa nutup semua biaya operasional dari perusahaan tersebut. Nah, ini di luar dugaan. Artinya mengandalkan manusia itu siap-siap kecewa. Hari ini belajar mengandalkan Tuhan. Itu tipe yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tentu kita semua sudah tahu dari 4 ayat tadi. Yang pertama, kita belajar ada tipe manusia mengandalkan kekuatannya, pasti kecewa. Yang kedua, tipe manusia mengandalkan manusia lain, tentu juga pasti kecewa. Yang ketiga, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tipe yang ketiga adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar mengandalkan Tuhan. Nah, ada beberapa yang perlu saya kasih tahu terlebih dahulu, saudara, bicara tentang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu bukan berarti saudara gak kerja, gak berusaha, gak belajar. Mau ujian ya belajar. Mau berumah tangga ya paling gak punya kerjaan. Tapi kita mengandalkan Tuhan untuk berkat rumah tangga selanjutnya. Mau memiliki barang tertentu yang saudara rindukan, ya berdoa dan bekerja. Tapi gak ngoyo, gak maksa. Intinya mengandalkan Tuhan itu sebenarnya bicara kehidupanmu tuh lemes ikut Tuhan. Bukan di sini lemes artinya gak semangat, kurang gizi ya, bukan. Tapi gak kaku gitu. Lemes tuh ikut Tuhan gitu. Kalau Tuhan bilang ke kiri, oh ya ke kiri. Tuhan bilang diem mau diem, Tuhan bilang mundur, Tuhan bilang jalan ke kanan ya ke kanan. Intinya kita tuh ikut Tuhan. Ada orang bilang glinding sama Tuhan, ya udah ngikut Tuhan arahinnya kemana, ke kiri, ke kanan, ke kanan. Ini disebut mengandalkan Tuhan, saudara. Kerja tetap, usaha tetap, tapi nggak memaksakan diri, nggak ngoyo, ya. Tetapi juga dalam artian kita berusaha bagian kita, dan kita hidupnya fleksibel nurut sama caranya Tuhan, saudara. Dan Alkitab bilang orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak mengalami panas terik, daunnya tetap hijau dan senantiasa berbuah. Saya katakan tadi di awal, mengucapkan mengandalkan Tuhan, it's easy. Tapi untuk mempraktekannya, oh haleluya, darah anak domba, saudara. Saudara pernah ngalamin, saya pernah ngalamin, ya. Saudara akan melihat bahwa mempraktekannya itu tidak mudah, saudara. Tapi percayalah, waktu engkau mempraktekannya, engkau melihat banyak perkara dahsyat. Engkau gak cuma dengar dari kata orang, si A bilang Tuhan dahsyat. Kau dengar dari si B bilang Tuhan perkara-perkara luar biasa dikerjakan. Si D bilang Tuhan kita luar biasa. Saudara kalau benar-benar mengandalkan Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan, saudara akan mengecap dan mengalami sendiri perkara-perkara dahsyat bersama dengan Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan itu, saya mau kasih tahu secara pribadi ya, ada enaknya, ada nggak enaknya. Loh, kok gitu? Gitu. Ya, bukannya ikut Tuhan tuh enak semua. Ya, saya mau bilang ada enaknya, ada nggak enaknya. Dengar yang enaknya dulu. Yang enaknya dulu, firman Tuhan tadi bilang apa? Diberkatilah. Ujungnya ada kemenangan. Ujungnya ada pertolongan. Ujungnya ada jawaban. Terus nggak enaknya apa? Nah ini nggak enaknya, saudara. Ini buat saya pribadi, saya mau sampaikan ya pengalaman. Bukan berarti ikut Tuhan tuh nggak enak, bukan. Tapi nggak enak yang dimaksud di sini itu adalah yang pertama, ketika kita mengandalkan Tuhan, saudara harus siap-siap sport jantung. Saudara harus siap-siap mental kuat. Kenapa? Karena waktu Tuhan gak bisa ditebak. Cara Tuhan, waktu Tuhan itu waktu yang unik dan berbeda. Makanya tadi saya katakan, gak enaknya saudara siap-siap sport jantung. Ditolong Tuhan, ditolong. Kapan? Ya gak tahu, kadang mepet gitu. Kadang detik terakhir ditolong. Saya ingat saudara ya, ada satu cerita tentang seorang bapak-bapak ya, dia anak Tuhan, cinta Tuhan. Dia sudah bekerja bagiannya dia sudah nabung bagiannya dia sudah berdoa, ora et labora. His part, he has done his part. Dia sudah mengerjakan bagiannya. Dan tibalah waktunya dia harus membayar uang pangkal untuk 3 anaknya. Dia punya anak 3, tiga-tiganya beda 3 tahun. Jadi waktu itu, ini sudah belasan tahun yang lalu, karena anak-anaknya sekarang sudah besar-besar, sudah berkeluarga.
Yang pertama masuk kuliah, yang kedua masuk SMA, yang ketiga masuk SMP. Macet, saudara. Uang pangkal keluar semua. Pada waktu itu dananya tidak cukup. Dia sudah berdoa, dia sudah lakukan bagiannya. Akhirnya dia di posisi, udah aku mengandalkan Tuhan, aku sudah lakukan bagianku kok. Di hari H, saudara, deadline dia harus bayar. Dia bilang dengan anak-anaknya, Papa mau ke sekolah dan ke kampus, kamu semua mau ngomong dengan bagian administrasi, mohon maaf minta waktu lagi dan minta keringanan. Di perjalanan saudara dia udah siap-siap itu. Waduh, nanti aku ngomongnya gimana ya, apa ya, aku ngomongnya ya apa ya gitu. Karena udah siap, malu saudara. Tiba-tiba waktu di perjalanan telepon berdering. Rekan kantornya bilang, uang masuk ke rekeningmu, cair dari kantor. Cair apa, kapan? Ternyata dia udah lupa. Waktu berapa tahun, waktu zaman tahun 98 krisis moneter itu, bonus yang harusnya diberikan kepada bapak ini tidak diberikan karena banyak perusahaan mengalami gonjang-ganjing ekonomi. Akhirnya istilahnya perusahaan berhutang sama dia karena dia termasuk senior, dia tidak di PHK, masih dipekerjakan. Lewat saudara sudah sekitar 5-6 tahun kemudian, dia udah lupa, baru cair, dan cairnya itu adalah hari H. Dia harus bayar uang pangkal 3 anaknya. Yang tadinya dia datang udah dengan siap-siap muka yang malu, dia datang dengan dada yang terangkat saudara. Dan dengan syukur puji Tuhan bahwa Tuhan menolong indah tepat pada waktu Tuhan. Ini yang saya katakan saudara bahwa mengikut Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan, itu kita pasti ditolong, itu enaknya. Tapi gak enaknya ya kita siap-siap sport jantung. Karena apa? Karena waktu Tuhan gak bisa ditebak. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita, tapi waktu Tuhan itu yang terbaik. Saya ingat satu cerita yang mirip pada waktu saya mau mendaftar ikut seleksi untuk beasiswa sekolah di luar. Jadi seperti yang saya pernah ceritakan, saya sempat sekolah di Australia, lalu saya pulang. Karena di Australia itu saya mimisan terus, saya juga mengalami alergi dan segala macam sesuatu. Akhirnya setelah 2 tahun saya pulang, dan ketika pulang, saya lanjut masuk SMA, lalu papa saya juga bilang bahwa kalau sudah pulang-pulang, tidak pulang pergi, karena papa juga bukan konglomerat gitu. Pulang-pulang, kalau pergi kemarin ya sudah, tidak siap pergi ya jangan pergi lagi. Tapi waktu masuk SMA tuh saya rindu untuk, pingin deh ngalamin lagi untuk sekolah di luar. Dan Tuhan, saya berdoa, kalau memang Tuhan mau saya jadi hamba Tuhan, saya mau dong Tuhan lihat pengalaman saya sekolah di luar dengan dapat beasiswa. Akhirnya saya ikut seleksi saudara. Wah, ikut seleksi. Waktu seleksi pertama ini beasiswanya dikirim ke Amerika Serikat saudara. 600 orang ikut, 4 tahap seleksi. Sampai seleksi terakhir saya masuk tinggal sisa 15 orang saudara. Wah, itu saya mengandalkan diri sendiri. Karena saya ranking terus, semua bisa. Ya, bahasa Inggris oke. Terus kalau mau wawancara, saya orang yang paling gak pernah nervous kalau wawancara. Ya, bukan saya maksudnya sombong. Mau ngomong di depan 3.000 orang, ya ngomong aja gitu. Gak ada deg gitu. Jadi waktu disuruh wawancara, ya saya wawancara. Tapi sudah tahu apa yang terjadi? Saya lihat pengumumannya terus, saya masuk posisi atas. Saya udah berpikir nih, pasti nih, wah saya bisa nih, saya akan lolos dikirim ke Amerika. Ternyata hasil akhir saya gak dikirim, saya gak lolos, saya gak ngerti kenapa. Saya sampai bingung, stres, berhari-hari saya diam gitu. Dan sampai akhirnya saya menemukan lagi ada satu seleksi untuk dapat beasiswa ke luar negeri. Dan karena waktu itu zaman saya SMA belum ada smartphone, saya catat di buku dan saya lingkari tanggal di kalender. Tanggal sekian saya akan seleksi. Saya lupa tanggalnya berapa, bulan Juni katakanlah 16 Juni. Saudara, anehnya saudara, 16 Juni itu saya lupa. Saya baru ingat ada tanggal seleksi 16 Juni itu tanggal 16 Juli. Lah ya apa saudara, tanggal 16 Juli baru ingat. Itu udah telat bukan 3 jam loh, telat 1 bulan. Waduh, saya kaget, saya shock, saya bingung. Terus mama saya menguatkan, sudahlah kita datang aja ke kantornya. Kantornya di mana sih? Di Kebayoran Baru. Ya sudah nggak apa-apa, sekalian kita nengok nenek saya di sana. Udah kita jalan saudara. Saya bilang, nggak mungkin. Saya sudah siapkan file. Di file saya itu ada CV saya, kurikulum vitae saya, semua prestasi saya, piagam penghargaan saya, sertifikat-sertifikatan saya sudah siapkan. Saya serahkan ke resepsionis. Waduh, itu mukanya udah malu saudara. Malu saudara, mana ada orang serahkan file CV itu telat 1 bulan. Sampai mbak resepsionisnya tuh juga sambil ngeliatin saya sambil bilang, ini orang gak tahu diri ya gitu. Telat mending 2 jam, telat 1 bulan gitu. Orang kalau udah interview aja telat 1 jam udah dipertimbangkan untuk diterima atau tidak, ini telat 1 bulan.
Terus dia bilang, ya udah taruh aja kalau adiknya mau taruh gitu. Ya sudah, saya taruh, saudara. Saya balik badan sambil saya tuh sebel juga. Aduh, kenapa saya kesini? Tapi mama saya bilang, udah nggak apa-apa, kasih aja. Ya sudah, pulang. Tanpa saya ketahui, saudara, waktu saya pulang, ya ternyata saya keluar dari kantornya itu, direkturnya keluar dari ruangan, dia lihat ini ada map apa. Dan ternyata waktu dia buka mapnya, dia lihat nama saya, dia baca semua CV-nya, saudara. Ternyata dari sejumlah orang yang akan dikirim ke Amerika Latin, ke benua Amerika, khususnya Amerika Latin, masih sisa satu seat, satu tempat, saudara. Orang ini cuma baca-baca, ya udah, terus besoknya dia telepon ke rumah, saudara. Dan waktu telepon ke rumah sampai saya kaget, ini dengan Belsa betul, mau nggak kamu dikirim? Waktu itu infonya mau nggak kamu dikirim ke Brasil. Saya sampai pikir ini di prank atau gimana ya gitu. Saya nggak ikut seleksi loh. Saya nggak ikut wawancara loh. Artinya saudara, saya nggak bisa bangga karena kekuatan saya, no. Saya tidak bisa bangga karena orang lain yang kasih koneksi, no. Bukan orang lain, bukan diri saya, tapi Tuhan yang buka jalan. Udah, biasa tinggal lihat atau tidak? Oh, iya pak, saya mau datang ya besok lagi ke kantor. Saya datang, saudara. Akhirnya memang singkat cerita saya dapat, saudara, dan itu bisa terjadinya telat 1 bulan. Ini yang mau saya katakan tadi, mengandalkan Tuhan itu enaknya pasti ditolong. Gak enaknya apa? Gak enaknya siap-siap sport jantung, saudara. Karena apa? Bisa mepet, ya. Bisa hari H, bisa lewat hari H, bisa kayak cerita tadi lewat hari H. Yang pasti waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan itu tepat dan yang terbaik buat kita. Dan yang terakhir, saudara, di poin ketiga ini tentang mengandalkan Tuhan. Tadi saya kasih tahu, enaknya pasti ditolong Tuhan. Tidak enaknya, yang pertama tadi, tidak enaknya itu adalah siap-siap sport jantung, karena waktu Tuhan tidak bisa ditebak. Yang kedua, nggak enaknya, ini buat saya pribadi ya, bicara pengalaman nggak enaknya adalah cara Tuhan itu tidak sama dengan cara pada umumnya. Amin. Yang pernah punya pengalaman dengan Tuhan seperti itu, katakan haleluya, ya kan? Cara Tuhan itu nggak sama dengan cara pada umumnya. Saudara mungkin berpikir, oh iya ya, kalau saya mau memiliki misalkan rumah, saya harus begini. Cara Tuhan nggak begitu. Oh iya ya, kalau saya mau misalkan punya pengalaman ini, naik jabatan A ke B ke C, saya harus, kalau saya mau naik jabatan ke D, saya harus naik A, B, C dulu. Nggak gitu. Saya pernah ketemu orang, saudara, yang dia pikir dia mau naik jabatan ke tempat tinggi, dia harus naik tahapnya perlahan-lahan. Enggak. Ternyata orang yang di atas yang turun ke bawah tiba-tiba menemukan orang ini, butuh orang ini, tarik ini langsung ke posisi tinggi. Ini artinya apa? Waktu kita mengandalkan Tuhan, kita pasti ditolong, tapi cara Tuhan tuh bukan caranya kita. Cara Tuhan itu tidak sama dengan cara pada umumnya. Saya ingat satu cerita, saya diberkati dengan 2 orang anak perempuan. Saya sangat bersyukur, saya memiliki 2 orang anak perempuan yang cantik, yang lucu, yang saya sangat mengasihi mereka. Dan 2 orang anak saya ini lahir dengan pengalaman yang unik, saudara. Dua-duanya ini harus dioperasi. Padahal saya sudah rutin pada waktu itu cek semua pada masa kehamilan istri saya. Diceritain anak pertama dulu ya. Yang anak pertama ini, saudara, saya dan istri, itu anak saya yang pertama ini sekarang umurnya sudah 5,5 tahun ya, sudah TKB dia. Waktu istri saya mengandung anak saya yang pertama ini, kami rutin memeriksakan kandungan istri saya. Rutin, seperti biasa gitu. Semua baik-baik saja. Tiba waktunya sudah mendekat ke minggu 37 atau 38, pokoknya sudah 9 bulan, saudara. Ternyata dokter yang kami rutin periksa di situ mengatakan bahwa ini dicek air ketubannya ini sedikit sekali. Saya tidak tahu ukurannya secara dunia medis ya. Dokter obsgennya bilang pokoknya angkanya 5 gitu. Saya nggak tahu tuh 5 apa satuannya gitu. Harusnya normalnya ini 10 gitu. Waduh, kok airnya sedikit. Nanti kalau air ketubannya sedikit sekali bisa bahaya cacat, bisa bahaya paling terburuknya adalah meninggal. Harus dioperasi. Dan pada waktu itu, saudara, saya di situ diperhadapkan pada keadaan untuk belajar mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan manusia, mungkin papa saya punya koneksi banyak dokter-dokter. Kalau mengandalkan kekuatan diri sendiri, saya langsung akan bilang, oke, ya kan? Oke, operasi. Cuman masalahnya kan waktu itu, saya tabungan juga tidak terlalu seberapa. Karena sejak saya menikah, setiap kali melahirkan, istri saya 2 kali melahirkan 2 anak itu saya pakai dengan tabungan kami gitu, nggak minta orang tua. Jadi waktu anak saya yang pertama lahir, kami pakai rumah sakit yang kelas 2 dengan ada orang-orang lain, ya saya nggak malu karena saya nggak minta orang tua. Mungkin kalau minta orang tua atau minta mertua,
Mungkin bisa ditaruh di kamar yang lebih bagus ya, VIP atau apa, tapi enggak, ini saya nggak mau ngandelin kekuatan diri sendiri, nggak mau ngandelin orang lain, belajar ngandalkan Tuhan. Jadi waktu dokternya bilang ini harus dioperasi gini-gini, saya juga waduh nih gimana ini. Akhirnya berdoa saudara, mau tidak mau. Berdoa. Dan itu terjadi hari Rabu saya ingat. Kamisnya kami second opinion saudara. Kami second opinion ke rumah sakit yang berbeda sama sekali. Kalau yang tadi sebelumnya di Jakarta Pusat, sekarang di Jakarta Selatan saudara. Karena mau second opinion ternyata dokternya bilang betul. Ini bahkan dia kasih angka lebih turun lagi, tinggal 3. Waduh. Dia kasih waktu sampai Selasa, waktu itu hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari. Sampai 5 hari tidak terjadi kontraksi dan melahirkan secara normal, harus dioperasi karena ini sangat berbahaya bagi si janin. Waduh, saya gimana nih? Tuhan, saya lemes aja deh, terserah deh Tuhan kalau sampai Selasa, ini disebut mengandalkan Tuhan ya. Lemes aja, ngelinding sama Tuhan, ya udah deh Tuhan, pasrah gimana Tuhan? Ya udah, terserah, pulang kami berdoa lagi. Itu hari Kamis. Jumat paginya saudara, jam 4 subuh. Lagi tidur, tiba-tiba air ketuban istri saya pecah. Waduh, kaget saya. Istri saya bangunin, bangunkan saya, bangun. Kita ke rumah sakit. Itu baru pertama kali saya merasakan yang namanya panik, saudara. Saya lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Istri saya sampai bilang, kamu kok lari sana, lari sini, dibawa dong tasnya. Oh iya, saya lupa, saudara. Akhirnya saudara, itu saya pergi ke mobil, masukin barang-barang semua. Masukin barang-barang, ya kan istri saya udah di dalam, jangan sampai kayak saudara saya. Udah saking paniknya, mobil keluar dari rumah, pembantu sampai ngelempar batu. Pak, istri ketinggalan di belakang, ya kan? saya panik tapi nggak sampai begitu. Ketika di mobil itu jam 4 pagi, saudara, mata tuh masih setengah kebuka, ketutup, nyawa belum terkumpul. Itu saya sampai bingung, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Saya ingat doa kami semalam, Tuhan kalau boleh lahiran, kalau boleh normal, kalau boleh Tuhan lahiran tidak hari Minggu karena saya bertugas hari Minggu, kalau boleh juga tidak macet. Nah udah baru saya sadar kenapa jam 4 subuh saudara itu Jakarta tidak macet. Akhirnya sampai saudara, ternyata sampai di rumah sakit tidak sampai 1 jam anak pertama saya lahir. Di situ saya melihat keajaiban, akhirnya tidak dioperasi, akhirnya saudara semuanya ditolong Tuhan. Apa yang divoniskan tidak terjadi sama sekali, bahwa anaknya akan mengalami ini, mengalami itu, tidak terjadi, dan anaknya lahir dengan sehat sempurna. Tetapi cara untuk saya boleh melihat itu bukan cara pada umumnya, caranya Tuhan. Mengalami sport jantung dan cara Tuhan. Anak kedua juga seperti itu saudara, karena sungsang. Bahkan waktu istri saya sudah siap untuk melahirkan saudara, itu kaki anak saya sudah keluar. Karena kakinya yang dibawa, kakinya sudah keluar, sampai susternya bilang, karena kami pindah lagi ke rumah sakit yang lain saudara, itu susternya bilang, ditahan dulu Bu, ditahan. Waduh, saya sudah pikir ini gimana ini akan dioperasi, ternyata dibawa ke ruangan operasi saudara, ternyata tidak jadi operasi, ternyata dilahirkan secara normal, dan ternyata anaknya lahir dengan baik dan sehat. Ini artinya apa? Saya cerita ini semua saudara, bahwa ternyata cara Tuhan itu tidak sama dengan cara orang kebanyakan. Orang kebanyakan mungkin berpikir harus begini dulu, harus begini, supaya boleh mengalami perkara ini. Ternyata cara Tuhan itu tidak sama dengan cara kita. Jadi ini yang saya katakan, enaknya mengandalkan Tuhan, pasti kita melihat kemenangan. Tapi gak enaknya, saudara harus siap mental, sport jantung, karena waktu Tuhan gak bisa ditebak. Dan dengar baik, cara Tuhan itu tidak sama dengan cara kita atau cara pada umumnya. Saudara boleh sudah siapin semua, ya kan, seperti di pandemi ini. Mau mengalami perkara dahsyat dengan Tuhan, ada orang sudah nabung, tiba-tiba kok dia ngeluh, kok tabungannya habis blas, gimana saya ngalamin perkara dahsyat. Sebentar lagi kamu akan ngalamin perkara dahsyat. Karena Tuhan mau buat dengan caranya yang unik. Ada orang yang mungkin sudah meniti karir, ya saya pernah dengar cerita seperti itu, sudah sampai di atas, ternyata dia harus dikeluarkan dengan cara disikut orang, tapi justru dari situ dia buka usaha sendiri yang jauh lebih sukses. Artinya cara Tuhan itu gak sama dengan cara pada umumnya. Ikuti aja alur jalannya Tuhan. Mengandalkan Tuhan tetap. Fleksibel, lemes sama caranya Tuhan. Gelindinglah sama Tuhan. Maka kita akan melihat perkara dahsyat. Saya sebutkan firman Tuhan hari ini buat setiap kita, belajar mengandalkan Tuhan. Ada 3 tipe manusia. Yang pertama, manusia mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang kedua, manusia mengandalkan kekuatan orang lain. Atau manusia yang ketiga, manusia diberkati yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan enaknya pasti ditolong. Tetapi tidak enaknya tentu kita harus siap sport jantung. Karena waktu Tuhan gak bisa ditebak. Dan cara Tuhan tidak sama dengan cara pada umumnya. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau belajar mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati setiap orang yang mendengar acara ini. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Berkati setiap mereka yang mendengar program ini. Tuhan proteksi, lindungi di tengah pandemi ini. Tuhan tolong ekonomi mereka. Tuhan berkati pekerjaan tangan, karir usaha, bisnis, rumah tangga, dan pelayanan. Serta masa depan mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Penduduknya dari Sabang sampai Merauke, pemimpin yang tertinggi Presiden Joko Widodo, dengan jajarannya ke bawah para menteri, TNI Polri, dengan orang-orang di birokrasi semuanya. Kami berdoa bagi gubernur-gubernur, wali kota, bupati, dalam kapasitas mereka masing-masing di daerah mereka masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan berkati dalam memimpin daerah masing-masing. Kami berdoa bagi gereja-gerejamu, kami berdoa bagi umatmu dimanapun berada. Kami berdoa bagi para pengusaha yang terdampak, para karyawan pegawai yang terdampak. Kami juga berdoa bagi mereka tenaga profesional yang terdampak, orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah yang terdampak. Tuhan pulihkan, Tuhan pelihara, dan Tuhan tolong. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu kekal selamanya. Berkati gereja orang beriman kampus Surabaya dalam pelayanan perintisannya, setiap kebutuhannya, setiap programnya. Tuhan berkati sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah namamu kekal selamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.